Lalu sudah diketuk Khatib Am, pimpinan sidang pleno memutuskan muktamar di Pondok Pesantren Lirboyo. Keputusan sah final diketok di hadapan masyayikh, titik, di Fatihai. Tapi rupanya pleno PBNU sekarang cuma dagelan. Drama dimulai justru setelah keputusan diketok. Beberapa peserta tidak setuju. Biasa, yang luar biasa adalah Rois Am naik podium main cabut palu Khatib Am. Keputusan pleno yang sah diobrak-abrik di depan forum, mentang-mentang Rois Am. Karena ada palsu bernama menghormati, Khatib Am dipaksa menelan ludah dan mencabut keputusannya sendiri. Hasilnya, tempat muktamar dipending, digantung, diambang. NU dipermalukan oleh orang dalamnya sendiri. Inilah gaya preman bersorban dipentaskan di panggung resmi PBNU. Disaksikan ulama se-Indonesia. Katanya tawadhu, katanya akhlakul karimah, nyatanya main sikat, main injak, main veto. Khatib Am dipermalukan, forum dilecehkan, musyawarah digencingi. Dungu itu bukan aib, tapi kalau dungu dipakaikan sorban lalu disuruh mimpin organisasi, jadinya musibah berjamaah. Marwah jamiah digadaikan demi ego satu orang. Konon organisasi disobek demi nafsu kuasa. Mayoritas pleno sudah sepakat Lirboyo, tidak penting, satu orang tidak seret, semua bubar. Ini bukan organisasi, ini kerajaan bertopeng ormas. Khatib Am cuma boneka, pleno cuma seremonial, palu sidang cuma properti panggung. Inilah wajah asli preman bersorban NU. Bersorban, berpeci, bawa arogansi preman, bawa watak penjajah, konon yang dibuat oleh muassis NU diludahi sendiri. Adab ditendang, syahwat kuasa dipuja, musyawarah dibunuh, intervensi dinobatkan. Sikap busuk inilah kunci kerusakan NU. Wah, ngeri. Gerbang kerusakan sudah didobrak paksa. Adab organisasi dirampok dari dalam. NU milik jamaah sedang dikudeta. Jadi Nahdlatul satu orang. Jamiah yang ditebus dengan darah dan tirakat muassis ini diobral murah jadi sirkus. Palu sidang jadi mainan preman. Tradisi dikhianati, adab diinjak, jamaah ditipu. Kunci kerusakan NU sudah diputar. Kerusakan tidak lagi di pintu, tapi sudah menjalar ke tiang penyangga. Dimulai dari satu ketok palu yang dicabut paksa. Sekarang seluruh bangunan NU retak. Kalau terus begini, yang tersisa tinggal plang nama dan rombongan penjilat. Muktamar digantung, musyawarah dipertanyakan. Palu sidang sudah diketok. Khatib Am selaku pimpinan pleno telah menetapkan Muktamar ke-35 digelar di Lirboyo. Keputusan itu lahir di forum resmi, disaksikan para masyayikh dan peserta pleno. Dalam tradisi organisasi, keputusan sidang seharusnya dihormati sebagai buah musyawarah, bukan dipermainkan sesuka hati. Namun yang terjadi justru memunculkan tanda tanya besar. Ketika keputusan yang telah diketok kemudian dipersoalkan kembali hingga berujung penundaan, publik berhak bertanya, apakah forum pleno masih memiliki kewibawaan? Ataukah semua keputusan pada akhirnya bergantung pada kehendak segelintir orang? Kalau keputusan resmi bisa berubah karena intervensi di luar mekanisme yang sudah berjalan, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar lokasi muktamar, melainkan marwah jamiah itu sendiri. Musyawarah kehilangan makna bila hasilnya dapat
dapat dibatalkan hanya karena ada pihak yang tidak berkenan. NU dibangun oleh para muasis dengan tradisi syura, adab, dan penghormatan terhadap aturan yang disepakati bersama. Bila mekanisme organisasi dikalahkan oleh kekuatan personal, maka yang lahir bukan lagi kepemimpinan kolektif, melainkan budaya veto yang berbahaya bagi masa depan jamiah. Mayoritas boleh berbicara, tetapi jika pada akhirnya satu kehendak menjadi penentu segalanya, maka publik pantas mempertanyakan, apakah ini masih rumah besar warga NU, atau perlahan berubah menjadi organisasi yang terlalu bergantung pada figur tertentu? Kerusakan sebuah organisasi tidak selalu datang dari luar. Kadang ia dimulai ketika aturan hanya dijadikan formalitas, musyawarah sekadar seremoni, dan keputusan forum kehilangan kehormatannya sendiri. Jika itu dibiarkan, maka yang retak bukan hanya bangunan organisasi, tetapi juga kepercayaan jamaah yang selama ini menjadi kekuatan terbesar Nahdlatul Ulama. Oke, saya atas dasar Jalur Rokiah. Ya. Saya mohon duduk. Oke. Duduk dulu. Sudah. Terima kasih. Sudah dicabut. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Oke, saya mohon untuk duduk kembali. Jadi tadi sudah kita cabut. Nanti kita akan bahas meninjau tempat-tempat yang sudah disepakati dalam rumusan tadi. Ngeri memang saudara-saudaraku, banyak orang mengaku berjuang untuk NU. Namun pertanyaannya yang perlu diajukan kepada diri sendiri adalah, apakah kita benar-benar berkhidmah untuk NU atau justru sedang mencari kepentingan diri di dalam NU? Kiai Haji Raden Asngat Syamsul Arifin mewasiatkan agar santri dan alumninya tetap ber-NU. Wasiat ini bukan ajakan untuk berebut jabatan, bukan pula dorongan untuk merasa paling berjasa terhadap NU. Justru sebaliknya, ber-NU adalah jalan untuk menjaga diri tetap berada dalam barisan Ahlus Sunnah wal Jamaah, meraih keberkahan para muassis dan masyayikh, serta mengabdi dengan ikhlas sesuai kemampuan masing-masing. NU tidak menjadi besar karena satu atau dua orang. NU berdiri kokoh karena doa para ulama, pengorbanan para kiai, dan khidmah jutaan warga yang bekerja tanpa menuntut pujian. Karena itu yang perlu ditanamkan bukanlah perasaan NU membutuhkan saya, melainkan kesadaran bahwa saya membutuhkan NU. Saya membutuhkan nilai-nilai NU, bimbingan ulama NU, dan keberkahan perjuangan NU. Jabatan bisa datang dan pergi, pengaruh bisa naik dan turun, tetapi keikhlasan dalam berkhidmah akan tetap menjadi amal yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ber-NU bukan tentang menjadi siapa di dalam NU. Ber-NU adalah tentang menjadi lebih baik karena NU. Jadi jelas peristiwa yang terjadi di Konbes Munas PBNU hari ini ya, ini menjadi perhatian. Kita bisa memberikan penilaian. Jangan terpedaya dengan penampilan, jangan terpedaya dengan jargon, dengan omongan, karena yaitu belum tentu sesuai dengan faktanya. Termasuk suguhan yang kita semua sudah melihat cuplikan videonya beredar di mana-mana. Ini sebuah potret, sebuah gambaran ya, untuk
kehati-hatian kita semua. Kita introspeksi bahwa di NU itu kita berkhidmah, bukan nunut urip. Jabatan itu tidak penting. Kita butuh NU. Nah, kalau model-modelnya seperti hari ini, mau jadi apa? Kan ini menjadi keprihatinan semuanya, toh. Iya, ini sebuah potret, sebuah gambaran yang harus betul-betul kita renungkan bareng-bareng. Jangan sampai NU menjadi nggak karu-karuan karena perilaku segelintir orang, gitu loh.